Oke, selamat siang anak-anakku semua. Selamat siang. Oke, bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu sebelum kita belajar. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya akan melakukan absensi di kelas ini. Oke, nanti siapa yang saya panggil silakan ajukan tangan. Ketut Agus Dendi Sudantare, Kadek Agus Arimbawe, Kadek Dandi. Oke, sakit ya. Ketut Andi Pradana. Oke, berarti tidak hadir satu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu K3LH dan budaya kerja industri. Nah, seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti apa sih? Apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, nah, kalian harus bisa atau mampu menerapkan K3LH di lingkungan kerja kalian nanti. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik mampu menerapkan budaya kerja industri. Nah, semua ini nanti kita akan gunakan di dunia industri atau di bengkel kita sebelum kita melaksanakan praktek ataupun pada saat kita proses pelaksanaan praktek. Nah, selanjutnya, silakan. Ada sebuah pertanyaan buat kalian. Nah, yang pertama, nah, apakah semua pakai kendaraan? Ya. Semua ya? Oke. Nah, kalau kalian menggunakan kendaraan, maka ada pertanyaan selanjutnya. Nah, jika menggunakan kendaraan, apa saja prosedur keselamatan yang harus diikuti? Kira-kira apa saja? Oke, silakan kamu. Izin menjawab, Pak. Jadi prosedur keselamatan yang harus diikuti adalah menaati tata tertib lalu lintas dan juga memakai helm. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Nah, itu tadi prosedur keselamatan kerja kalau kita berkendara. Nah, ada helm, menaati peraturan, memakai pakaian yang safety. Nah, itu sangat penting. Nah, dari semua itu, nah, kita sekarang ada pertanyaan lagi. Jika tidak mengikuti, apa saja yang akan terjadi? Silakan angkat tangan. Ya, coba kamu. Bisa terjadi kecelakaan, seperti kecelakaan jalan raya dan tabrakan. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Nah, itu tadi jika kita tidak menaati atau tidak kita mengikuti apa saja yang akan terjadi dari apabila kita tidak menerapkan prosedur keselamatan dalam berkendara. Nah, itu sebelum kita masuk ke prosedur K3LH yang paling simpel yang ada di kehidupan keseharian kalian itu seperti itu. Contohnya adalah berkendara. Kalau kita sudah berkendara dengan aman, mematuhi prosedur, memakai peralatan yang aman, otomatis pada saat kita berkendara pun akan aman juga. Nah, begitu pula nanti pada saat kita bekerja di workshop ataupun bengkel, ada prosedurnya yang harus kita ikuti, ada peralatannya yang harus kita patuhi. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Nah, ini yang dimaksud sekarang dengan prosedur K3LH. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kesehatan kerja yang berbagai unsur yang terlibat dalam kegiatan aktivitas kerja seperti orang melakukan kegiatan kerja, benda, alat, peralatan, mesin, dan manusianya sendiri. Itu saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Nah, selanjutnya, dari yang prosedur K3LH tadi itu, nah, kan ada 3 yang paling terfokus, yang mempengaruhi, saling terikat pada saat pelaksanaan proses kerja maupun pada saat kegiatan kerja. Nah, di sini ada tenaga kerjanya atau usernya atau penggunanya, ada alat kerjanya, dan juga ada bahannya. Nah,
ketiga faktor ini saling berpengaruh. Nah, saling terikat sehingga mereka antar satu sama lain ini ada risiko. Saya akan gambarkan analoginya lagi. Ini semua berproses. Sini mekanik. Ini contoh kalau di bengkel. Nah, bahannya apa? Bahannya misalkan kalian ganti oli, proses ganti oli. Alatnya apa? Kunci. Nah, mereka kan saling berkaitan. Apabila tidak menggunakan prosedur yang tepat, mekanik dengan kunci apakah bisa terjadi cedera? Bisa saja kan? Kalau tidak digunakan dengan baik, entah di mekanik ataupun di kuncinya bisa rusak. Kan kalau salah kalian menggunakan kunci, bisa kuncinya rusak kan? Nah, itu bisa menyebabkan cedera. Nah, bahan dengan kunci atau dengan alat seperti tadi analoginya akan menimbulkan pencemaran. Kalau oli ini dibuang sembarangan, tidak dikontrol, akan mengakibatkan pencemaran. Mekanik dengan oli, betul sekali, kesehatan. Nah, apabila dari ketiga itu kita tidak kontrol dengan baik, nah itu yang terjadi. Tapi kalau kita bisa kontrol dengan baik, kita bisa menanggulangi ketiga permasalahan tersebut. Nah, semua itu seperti ini. Kecelakaan diakibatkan oleh kejadian peristiwa beruntun. Seperti tadi kan itu beruntun, saling berpengaruh. Itu semua seperti domino. Tahu domino? Ya, seperti gambar ini. Apabila jatuh satu, ini akan menimbulkan jatuh semua. Saling terkaitkan. Nah, seperti ini dia. Nah, apabila kita lemah mengontrol, terus mengenai sebab dasarnya, misalkan human error, faktor manusianya, terus sebab langsungnya, misalkan salah menggunakan peralatan, itu akan mengakibatkan insiden, kecelakaan. Kecelakaan akan menyebabkan kerugian. Nah, sekarang kita akan demokan beberapa peralatan alat kerja. Ini apa namanya? Helm kerja. Yang kedua, nih, untuk melindungi dari mata. Selanjutnya, ada masker. Digunakan dengan baik dan benar. Kalau digunakan untuk hidung dan mulut, berarti menutup hidung dan mulut. Selanjutnya, tahu nih? Ini digunakan seperti ini. Nah, ini sangat kedap. Suara luar itu tidak akan bisa masuk ke sini. Yang selanjutnya, ini namanya safety shoes. Mungkin kalian udah pakai ya? Ya. Ini apa anak-anak? Gerinda. Oke. Bisa menggunakan? Oke. Menggunakan ini kan termasuk benda yang lumayan berbahaya kalau kita nggak bisa menggunakan. Nah, gerinda ini kalau kita gunakan, kita harus lihat gimana sih kita kerja dengan aman dengan gerinda ini. Apa sih risiko-risikonya? Nah, kalau ngecek gerinda ini bagus apa enggak? Pertama, kita lihat dulu aliran listriknya, kabelnya aman. Udah aman, baru kita lihat gerindanya. Apakah ada yang retak? Dari segi covernya dulu, kita lihat yang luarnya aja dulu. Terus pengamannya aman nggak? Terus yang kedua ini mata gerindanya, apakah dia masih banyak apa enggak? Kadang-kadang sudah sampai kecil sekali digunakan, itu kan bahaya. Nah, kalau udah sedikit ini tinggal ganti aja sama yang baru. Terus kekencangannya ini, nah sampai ini kendor. Kalau ini kendor kan lepas nanti kalau pas digunakan. Terus yang kedua kita lihat adalah ini powernya, mau hidupin. Kita harus tahu, semisal ada keadaan bahaya, kita harus cepat ini bisa matikan. Jangan sampai kita bingung, mana mati ini, jangan sampai seperti itu. Nah, itu bahaya. Itu untuk kita lihat ini bahaya apa enggak. Terus kalau meletakkan, jangan kamu letakkan ini pada saat posisi masih berputar.
kan membahayakan. Biarkan dulu mati sampai dia sudah nggak berputar baru taruh. Nah, itu prosedur keamanannya. Selebihnya di sini juga sudah ada perangkat keamanan seperti pelindungnya ini. Nah, pada saat menggunakan juga kita harus lihat posisinya apa aman atau tidak, bahaya atau tidak, prosedur kerjanya gimana. Nah, itu yang ditanyakan. Ya, silahkan. Izin bertanya untuk manfaat yang lebih jelasnya terkait ketiga LKPD. Oke, pertanyaan bagus. Tepuk tangan dulu. Yang semangat tepuk tangan. Nah, manfaatnya seperti apa? Supaya kalian bisa tahu, supaya kalian bisa pahami langsung, kita simak dulu. Ada video. Nah, silakan kalian simak. Kira-kira apa yang terjadi pada video ini? Permasalahan apa yang muncul? Terus apa penyebabnya? Yaitu proses penggerinda. Nah, video tadi muncul sebuah permasalahan. Kira-kira apa permasalahan dari video tadi? Ya, kamu coba. Permasalahannya itu yaitu kecelakaan kerja dan kerugian. Kerugian. Oke, itu permasalahan yang muncul dari, betul sekali dari teman kalian tadi, terjadi kecelakaan kan? Penggunaan gerinda. Tadi ada kecelakaan kerja yang muncul. Terus yang kedua terjadi kerugian akibat dari kecelakaan kerja tadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian tadi. Nah, itu permasalahan yang muncul dari video tadi. Nah, nanti kita akan analisis permasalahan itu. Apa sih penyebabnya? Terus kalau kita tahu penyebabnya, apa sih solusinya? Yang kedua, setelah tahu solusinya, baru kita cari berdasarkan literatur apa sih prosedur yang tepat pada saat proses penggerindaan. Apa saja yang digunakan, prosedurnya bagaimana, kita cari nanti sesuai literatur yang tepat. Baru kita bisa menyimpulkan permasalahannya, solusi dari permasalahan tersebut. Setelah kita menemukan solusi, nah, nanti kita tuangkan pada LKPD. Nah, LKPD ini, lembar kerja peserta didik. Setelah itu, setelah kita menganalisis, baru nanti kita akan, langkah selanjutnya adalah kita lakukan prosedur solusi yang tadi. Jadi kan ada penyebab, terus kita carikan solusi, terus kalian simpulkan solusinya itu menurut kalian itu yang benar, baru kita praktekkan, terapkan. Setelah diterapkan, apa manfaat yang akan kalian ambil dari penerapan ketiga yang benar tadi untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi. Kan kalian mau manfaatnya untuk apa sih? Nah, kita buktikan nanti di lapangan. Nah, untuk praktek nanti mengenai LKPD ini, untuk mengisi LKPD ini, kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, silakan nanti bagi menjadi 3 kelompok ya, masing-masing 3 orang dan ada 4 orang satu. Oke, silahkan bentuk kelompok. Oke, sudah ya, sudah terbentuk kelompok. Di sini akan saya namai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, saya akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Nah, silakan LKPD itu dibaca dulu, lihat instruksinya seperti apa, baru nanti kalian analisis videonya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya setelah kalian menganalisis video tadi, nah di LKPD ada kegiatan kedua, yaitu adalah bagaimana penerapan dari solusi yang kalian beri di LKPD. Nah, solusinya seperti apa?
nanti kita coba praktekkan di bengkel. Sebelum kita praktek, saya akan berikan dulu kalian peralatan K3 atau APD. Nah, silahkan nanti tiap kelompok akan dapat masing-masing satu paket APD. Nah, itu. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke bengkel. Nah, itu kita tadi sudah praktekkan di bengkel, di tempat praktek kita, bagaimana prosedur yang kalian ambil solusinya, bagaimana prosedur penggunaan gerinda yang benar kan, sudah kalian praktekkan tadi, dan sudah kalian catat juga datanya, bagaimana prosedur yang benar, alat K3 atau alat pelindung diri apa yang harus kita gunakan sesuai dengan analisa kalian terhadap video yang tadi. Nah, di video tadi kan ada beberapa permasalahan. Nah, kalian sudah cari penyebabnya, terus kalian berikan solusi. Setelah kalian berikan solusi, kalian terapkan. Setelah kalian terapkan, hasilnya seperti apa? Nah, itu akan menjawab nanti permasalahan tadi, dan juga menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi mengenai apa sih manfaat yang didapat. Nah, sekarang saya ingin kalian mempresentasikan hasil yang kalian dapat dari praktek tadi, dari hasil observasi maupun dari hasil praktek di lapangan dari masing-masing kelompok. Saya ingin ada perwakilannya satu-satu dari masing-masing kelompok. Silakan, ada yang mau mulai dari kelompok berapa? Oke, kelompok satu dulu ya. Oke, kelompok satu silakan. Terima kasih atas kelompok saya. Di sini saya akan mempresentasikan mulai dari video yang saya tonton di layar. Yang pertama, penyebab terjadinya kecelakaan terhadap tersebut karena kurangnya penerapan K3LH. Yang kedua, tidak menggunakan APD yang lengkap. Yang ketiga, tidak mengecek keamanan alat. Yang keempat, maka gerinda diperbesar atau tidak sesuai dengan standar pada gerinda tersebut. Yang kelima, pengaman gerinda dilepas. Yang keenam, tidak mengetahui keamanan kerja. Analisis solusi. Yang pertama, dalam kurangnya penerapan K3LH, itu lebih menerapkan K3LH lebih baik lagi. Yang kedua, menggunakan APD yang lengkap yang sesuai dengan prosedur, lebih mengecek keamanan saat bekerja, lebih mengecek yang merupakan tampilan alat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Prosedur penggunaan gerinda, yaitu hidupkan lampu pelanggan, pastikan mesin gerinda dalam posisi off dan batu gerinda dalam posisi baik. Yang ketiga, gunakan alat pelindung diri. Yang keempat, pastikan pelindung pada mata gerinda harus terpasang. Yang kelima, cekal benda kerja dengan rambut. Yang keenam, colokkan stiker bekas terpertak. Yang ketujuh, tekan tombol start pada mesin. Yang kedelapan, tunggu sampai putaran mesin berjalan dengan normal. Yang kesembilan, gerinda benda kerja yang telah dicekal dengan rambut. Yang ke-10, tekan tombol stop setelah melakukan pekerjaan. Yang ke-11, tunggu sampai mesin benar-benar berhenti berputar. Kesimpulannya, yang ketiga itu kesimpulan. Yang pertama,
penggunaan gerindam tangan yang tidak sesuai, dan yang kedua penggunaan gerindam tangan yang benar. Kesimpulan yang pertama yaitu penggunaan gerindam tangan yang tidak sesuai. Sebenarnya kami dapat di kelompok 1 yaitu penggunaan gerindam tangan tidak sesuai dapat menyebabkan kecelakaan kerja, yaitu dapat merugikan kita sendiri maupun orang lain. Yang kedua, penggunaan gerindam tangan yang baik dan benar. Semakin gerinda yang aman dan menggunakan terdapat KTGLH dapat memperaman kita dari kecelakaan dan insiden kerugian itu sendiri. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, pekerjaan kalian sangat bagus-bagus sekali ya. Kalian dapat mempresentasikan dari hasil kerja kalian dengan baik sekali. Nah, kalian sudah buktikan manfaatnya bahwa dengan prosedur K3LH yang baik dan benar dalam penggunaan alat, dalam hal ini penggunaan gerinda tangan, itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, itu tadi materi kita sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Jadi, sebagai penutup, saya mau ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Oke, silakan. Baik, izin menyimpulkan pembelajaran pada sore hari ini. Yang pertama kita belajar terkait prosedur K3LH, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup, di mana kita mempelajari bagaimana sih kita menerapkan K3LH ini. Kemudian ada manfaat dari K3LH, antara manfaatnya itu ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, seperti contoh menggerinda. Bagaimana sih kita caranya bisa tidak terjadi kecelakaan di saat pergerindahan tersebut. Setelah itu ada pencegahan. Gimana sih kita ketika mencegah sesuatu kecelakaan yang terjadi dengan cara menerapkan K3LH, menerapkan SOP bekerjanya itu seperti menggunakan APD yang lengkap, alat pelindung diri yang lengkap. Kemudian di sini juga diajarkan tentang prosedur saat keadaan darurat, seperti saat kita bekerja di bengkel terjadinya kebakaran seperti itu. Bagaimana sih caranya kita agar bisa selamat dari kebakaran tersebut dengan cara mengikuti prosedur yang ada, seperti jalur kan terdapat di saat kita mau keluar itu ada tanda jalur evakuasi, kita itu harus melewati itu seperti itu. Sekian kesimpulan yang bisa saya katakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi sudah disimpulkan kegiatan kita hari ini bahwa K3LH itu sangat bermanfaat ya di dunia kerja, di tempat kalian bekerja, untuk menghindari yang namanya risiko kerja. Nah, kita harus terlatih, harus tahu, harus tanggap terhadap kecelakaan kerja yang bisa terjadi di lingkungan kita. Kita harus tanggap gimana sih bekerja yang aman. Itu harus kita tekankan pada manusianya, penggunanya. Kedua adalah proseduralnya. Bagaimana kita supaya tanggap terhadap prosedur kerja. Terus penggunaan alat kerjanya, bagaimana menggunakan alat yang baik dan benar. Apabila semua itu kita kita dapat kerjakan atau kita dapat cegah, kita dapat perbaiki, supaya kita bisa menggunakan prosedur dengan baik dan benar. Nah, kedepannya pasti kecelakaan kerja bisa dihindari, dan otomatis kalau kecelakaan kerja terhindari, maka kerugian pun akan terhindari. Nah, itu kesimpulan kegiatan pada pembelajaran kita hari ini. Kita akan tutup kegiatan pembelajaran ini. Nah, karena kita awali dengan doa tadi, nah kita tutup juga dengan doa. Silakan ketua kelas boleh membaca doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan. Pada asalnya. Mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, berdoa dulu. Berdoa selesai. Nama Santi pagi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang. Selamat siang.